Yang terhormat Bapak Korwil, Pak Nasution, dan yang terhormat Bapak Pengawas, dan yang terhormat Dewan Guru SD Negeri 6 Tanggerang. Puji dan syukur kita panjatkan hadiratnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk menghadiri acara buka bersama dan silaturahmi bersama Bapak Korwil, Pengawas, dan Dewan Guru SD Negeri 6 Tanggerang. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan tuan rumah, ketiga tausiah, dan keempat penutup. Baiklah, untuk membuka acara sore hari ini, pertama-tama marilah kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kata sambutan dari tuan rumah Ibu Kepala SD Negeri 6 Tangkelapa, Ibu Sumarni SPDMM. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Kelapa, yang saya hormati Bapak-bapak beserta ibu-ibu pengawas beserta istrinya Kecamatan Tanah Kelapa, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak-bapak dan ibu-ibu guru beserta anggota keluarga yang hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya juga. Pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat bertemu bersama dalam rangka acara buka bersama Korwil, Pengawas, Guru beserta keluarganya. Beriring sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, penerang kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan berikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini yang telah datang memenuhi undangan kami. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang selalu mensupport apapun kegiatan-kegiatan di SD Negeri 6 ini. Lalu yang berikutnya, kami juga mohon maaf kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu jika pada pertemuan ini kami ada kesalahan, kekurangan dalam penyambutan Bapak dan Ibu yang hadir ke sekolah kami ini. Dan yang terakhir, kami menyediakan santap buka bersama. Mohon dinikmati, ini asli masakan keluarga besar SD Negeri 6. Kalau Pak Rajali itulah paham, Pak Naslah paham, mungkin ibunya yang belum paham. Hari ini mungkin merasakan. Demikianlah Bapak Ibu. Oh ya, acara SD 6 ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah buka bersama. Yang kedua kegiatan pesantren kilat yang kami laksanakan nanti setelah US. Lalu yang ketiga penyantunan kepada anak yatim juga kami akan laksanakan buka bersama yang kedua. Jadi pada saat buka bersama yang kedua baru kami mengajak murid-murid yang yatim dan yatim piatu. Demikianlah Bapak Ibu. Atas sambutan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumarni. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Afdal Mutaal. Kepada Bapak kami persilakan. Jangan dulu disiarkan ya. Oh ya. Itu loh. Aku ninjau tahu dulu. Aku sekali ini bukannya Ustaz mau untuk ngelap keringat. Lagi bagi kamu paham Ustaz itu. NKRI itu gini misalnya kan. Nah, ini bukan Ustaz, cuma sekedar mengelap-ngelap keringat saya. Jadi sebelumnya kalau aku salah, maklumi benar Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang sama-sama kita hormati Bapak Korwil Dr. Konstituen beserta Ibu sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak Korwas Kabupaten beserta Ibu, Pak Rodali beserta Ibu, Pak Haji Dileman sendirian telah tidak sempat hadir ibunya. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 6 Nalang Kelapa beserta suami, Bapak Kepala SDN 1936 yang sempat hadir yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan keluarga SDN 6 rahimakumullah. Aduh, SD 13. Oh iya, Ibu Sundari. Mohon maaf, gak ciri aku, cak gadis baik. Mohon kami hormati lebih dahulu pada hari yang kita ingatkan titiknya dan tidak dimuna. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan nikmat iman Islam sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk bersilaturahmi dengan para pengawas, dengan keluarga besar dari SDN 6 Nalang Kelapa ini dalam suatu acara buka bersama ataupun makan bersama dalam rangka puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini, pertemuan kita ini akan menjadi suatu wasilah, akan menjadi suatu perantara bagi kita untuk mendapatkan suatu kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu kami hormati, pada siang sore hari ini kata undangan Ibu tuh minta tausiah. Ibu jangan tausiah Bu, tanya dulu. Ada berarti anak-anak SD. Kati kalau anak SD kan lemak gitu. Bapak-bapak galuh, ada pinter-pinter kan, ngomong ini. Aku larang susah. Aduh kalau tak kau gilu dingin, mana tambah kecut. Aku udah kelamat ini. Bapak Ibu hormati, kita benar-benar bersyukur karena kita dapat dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Karena kata Nabi, andaikan umatku tahu dengan keberkahan bulan Ramadan ini, maka setiap waktu kita jadikan sebagai bulan Ramadan. Oleh karena itu kita banyak bersyukur kita dapat dipertemukan dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Tinggal lagi beberapa pertanyaan. Hari ini hari yang ke-13 kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya tidak berapa lama lagi bulan Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita, akan pergi, akan berpisah dengan kita. Oleh karena itu kita buat suatu pertanyaan. Bagaimana cara kita? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala bulan Ramadan ini? Dan bagaimana puasa seperti apa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang perlu kita pertanyakan. Jangan sampai nanti puasa Ramadan ini pergi kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali lapar dan dahaga. Bapak Ibu hormati, jawabannya yang pertama adalah kita melaksanakan puasa ini dengan ikhlas, dengan tidak ada rasa keluh dan kesah. Kadang-kadang kita ini kalau nak nyambut Ramadan itu mulai gelisah. Namanya adalah puasa puluh, aku penyakit emah, itu namanya gelisah. Niatkan dalam hati bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan niat yang ikhlas. Kalau kita dengan ikhlas, insya Allah puasa kita akan diterima. Puasa yang ikhlas itu kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia ini. Pertama ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama itu di dunia kita berbahagia ketika kita sedang menanti saat berbuka puasa. Sama seperti ini. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, kita bangga. Kita bangga bahwa kita akan menghadapi buka puasa Ramadan. Kenapa? Karena dari pagi sampai sore kita menahan lapar dan dahaga. Kita dari pagi bisa sebenarnya kita minum dengan tanpa tahu orang. Minum diam-diam. Inilah Allah memberikan kita satu kejujuran pada diri kita. Ini.
Yang kedua, kita bangga. Kita bangga karena kita bisa menahan lapar dan dahaga itu, merasakan sakitnya perut, merasakan betapa pedihnya saudara-saudara kita yang tidak berpunya. Maka timbullah empati kita dengan berpuasa ini. Itu yang pertama. Yang pertama, kalau ikhlas kita bahagia saat menanti berbuka puasa. Yang kedua, kita bahagia akan berjumpa dengan Allah. Karena nanti pada akhirat nanti semua kita di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah dengan matahari di batas batas apa namanya Pak? Sejengkal di atas kepala kita. Kita nanti akan berkeringat sehingga nanti akan banjir semua. Dalam suatu sejarah akan banjir oleh keringat. Akan tetapi kalau kita sering berwudu, insya Allah kita tidak akan kepanasan. Nah, saat itu kita berbahagia. Kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Bapak Ibu kami hormati, pertama, ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa. Sekarang pertanyaan yang kedua, puasa yang bagaimana, seperti apa, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya paling tidak ada 5. Puasa yang sempurna di sisi Allah yang pertama adalah puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan, cak manunian puasa menurut sunnah Rasul itu? Cak manunian puasa itu? Yang pertama, puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah puasa kita jauh dari kemaksiatan. Ini maksiat itu maksiat apa saja? Mulai dari berdusta. Kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa berdusta dan menjaga mengamalkan dustanya itu, maka saya tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, selagi kita berpuasa, jangan sekali-kali kita kadang tanpa tersadari kita nak bohong tuh lah kadang-kadang tuh Bapak Ibu. Aduh baik dikit-dikit nak bohong itu. Tapi insya Allah dengan kita menyadari bahwa berbohong, berdusta salah satu yang akan mengurangi pahala ibadah puasa, insya Allah akan kita cegah mulai dari besok pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, puasa itu harus banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Ini. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini adanya Al-Quran, membaca Al-Quran itu saya lihat di SD ini terutama sudah banyak yang khatam. Saya perhatikan luar biasa siaran-siaran langsung dari SD 6 ini untuk anak-anak yang khatam Al-Quran. Kembali Bu ke tadi Bapak Ibu, di 10 malaikat wajib yang harus kita tahu ada 10 malaikat, itu ada satu malaikat yang terbaik. Saya kata dia adalah malaikat Jibril. Kenapa dikatakan malaikat terbaik? Karena malaikat Jibril itu salah satu malaikat yang pembawa wahyu untuk Nabi Muhammad. Kita dikatakan nama dia itu terbaik. Kemudian dari para nabi sebanyak 25 nabi yang harus kita ketahui, ada satu nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kenapa dikatakan dia terbaik? Karena nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian yang ketiga, ada bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Kenapa dikatakan terbaik? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini. Kemudian tinggal lagi ada tempat yang terbaik. Tempat terbaik adalah tempat yang sering dibacakan Al-Quran. Ini. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin yang terbaik, maka kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari bahwa kita membaca Al-Quran itu ada 4 manfaat. Ini. Yang pertama, kalau kita bisa membaca Al-Quran, maka dia akan datang memberikan syafaat ketika kita berada di alam kubur. Pada suatu cerita Bapak Ibu, ketika kita meninggal dunia, terus kita dikuburkan, misalnya yang meninggal Pak Haji Leman, misalnya. Oh, ini meninggal.
pas dikuburkan, keluarga terakhir yang melajat 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 6, 7, maka datang malaikat mungkar dan nakir datang. Dia akan berkata assalamualaikum, menanyakan man mukrobanya, siapa Tuhan. Akan tetapi ketika kita sedang terbujur kaku tidak bisa menjawab, tapi roh kita ada, maka datanglah amalan Al-Quran yang sering kita baca. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan tidur kepada Al-Quran, kita akan cinta kepada Al-Quran. Akhirnya Al-Quran akan membantu kita. Ketika malaikat datang menemui si almarhum ini, si jenazah ini, misalnya Pak Haji Leman tadi, ditemui, apa kata si amalan Al-Quran? Wahai tuan muda Pak Haji, tenang kamu begini. Ini saya akan menjawab pertanyaan malaikat itu. Ini baru amalan-amalan Al-Quran. Al-Quran. Kamu tenanglah Pak Haji, kalau tidur saja, biar aku nyelesai ke Pak Muntah tenang ini. Ini itu baru amalan bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan itu satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Betul yang lancar. Ini. Tapi bagi orang yang membacanya terbata-bata, wal aku misalnya kurang lancar, maka dia bersama malaikat. Nantinya bersama malaikat, tapi kebaikannya hanya dapat 2. Tapi malaikat mendampingi. Ini kebaikannya. Kemudian kalau kita sudah lancar, hebat, bacaannya bagus, di rumah membaca terus, dia seperti buah yang kulitnya harum dan rasanya manis. Buah apa itu? Harum manis. Itu kalau kawan semobil itu pernah enggak? Karena aku tahu tadi kalau semobil tadi. Rasio soalnya kan satu itu. Buah yang kulitnya manis, rasanya harum manis kita lagi. Itu kalau kita akan membaca Al-Quran. Kalau satu cerita lagi Bapak Ibu, orang yang mencintai Al-Quran, ada anak kelas 4 SD, sekolah SDIT, dia menghafal Al-Quran kelas 4. Setiap hari dia baca Al-Quran, tahu-tahu di rumahnya ini terjadi musibah kebakaran. Anak itu bangun, ini kisah nyata, tidak dibuat-buat, tidak hoax, ini kisah nyata. Ketika rumahnya terbakar, Bapak Ibu, dibangunkan. Dia bebek aneh yang terbangun. Selamat datang Pak Lurah. Di sini Pak Lurah. Masih dulu. Nah Bapak Ibu, aku udah berani bohong pada Pak Lurah. Jadi Bapak Ibu, ketika rumah terjadi kebakaran, maka anak tersebut membangunkan ayahnya, kedua orang tuanya dibangunkan, dan terakhir dia membangunkan kakak dan adik-adiknya. Ketika dia bangun, semua keluarga bangun dan keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, anak tersebut teringat dengan Al-Quran, karena dia sering baca Al-Quran, dia mencintai Al-Quran, dan ternyata Al-Quran itu di atas lemari. Diambillah Bapak Ibu lemari itu. Diambilnya Al-Quran atas lemari itu. Ketika dia mengambil Al-Quran, memanglah sudah ajal, misalnya ini lemari. Ketika anak itu naik ke atas ini, terbalik Bapak Ibu. Jadi anak itu apa namanya? Ditimpa tuh. Paham enggak ditimpa tuh? Ditindih oleh apa namanya? Oleh lemari itu. Sehingga anak itu mengalami kematian. Anehnya, lemari itu habis termakan oleh api. Anak terpikir, ini misalnya Al-Quran, nanti ini kata anak tuh, dia megang Al-Quran itu. Al-Quran itu, lemarinya ini habis, dan malam itu seluruh mencari, termasuk kepolisian di Palembang, di kampus dicari, tidak ada, dan tidak ada bau sedikit pun. Biasanya kita ini kalau bau bakar lagi kita tikus, pasti baunya sengat. Bakar lagi kita lipas, pasti baunya sengat. Ini manusia tidak berbau sama sekali. Sehingga pada besok harinya baru ketahuan bahwa anak ini meninggal di bawah lemari. Lemari ini habis termakan oleh api. Anaknya sama sekali tidak dimakan oleh api. Inilah luar biasa para yang mencintai pada Al-Quran itu. Ini kisah nyata orang yang mencintai Al-Quran. Ini baru yang kedua tadi. Yang pertama, puasa menurut sunnah Rasul adalah puasa
yang menjauhi dari kemaksiatan, terutama tidak berbohong. Yang kedua, puasa menurut sunnah Rasul itu harus banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, puasa harus menjauhkan dari perbuatan yang sia-sia. Misalnya banyak-banyak buka HP, banyak waktu itu buka HP. Kadang-kadang berjam-jam ngaji tak enam, rajam sekian gitu. Bukaan Facebook dengan kawan, dengan status kawan, itu yang sia-sia. Coba kalau kita berzikir subhanallah, subhanallah sambil juga nih astagfirullah. Tidak, kadang-kadang kita lupa dengan waktu. Asyik membalas WA kawan. Halo S lagi di mana? Ini bukan perbuatan yang sia-sia. Itu kata Rasul, bukan kata aku. Jadi kita banyak-banyak. Jam berapa kita berbuka? Yang belum jam tak puasa berbuka lah. Yang tak puasa tapi yang puasa sama-sama baik gitu. Yang keempat, kita cepat bilang, puasa sesuai dengan sunnah Rasul itu adalah puasa yang bisa menjaga adab. Itu adab puasa. Ada puasa itu tidak berteriak-teriak. Kalau zaman dulu kita di waktu kita menggelar pakai balik. Nah, sekarang ada lagi kan. Itu tidak boleh mengganggu tetangga. Jika ada sebuah hadisnya tunjuk adab kita bahwa kita berpuasa ketika ada orang ajak kita berkelahi, banyak bertengkar katakan bahwa kita sedang berpuasa. Itu. Yang terakhir, puasa menurut sunnah Rasul itu puasa yang banyak bersedekah. Nah, sama seperti hari ini. Bersedekah, kita diundang oleh ibu, diajaknya makan, itu bersedekah besar pahalanya. Aku dah tahu duit aku kumpulan, aku duit ibu, aku dah penting. Yang penting kumpulan, mudah-mudahan buat ibu dewean. Ini sedekah diikut puasa diikut dengan sedekah, maka amalnya akan jadi luar biasa. Ini hari ini kita contoh bukti ibu memberikan kita makan bersama. Ini. Tinggal lagi pertanyaannya. Kalau kita berbuka, ada makanan mana yang kita pilih? Oh, dengan waktu sholat. Apa nak sholat dulu, nak makan dulu. Kali kita makan, habis waktu. Ada yang sholat dulu. Ini, Bapak Ibu, banyak sebagai para ulama mengatakan bahwa kalau kita waktu sholat masuk dan telah tersedia makanan, maka kita makan dulu. Tapi pikiran kita tetap sholat. Ada suatu cerita Bapak Ibu. Orang ini dua laki bini. Pas waktu sembahyang, laki ini bergaya atau siswaan istri tak. Aku sholat waktu sholat dulu. Sholat. Pas rakaat kedua, penting mau dikucing itu ke makanan dia nih. Nah, bingsan dia. Nih habis ikan itu. Ini bingsan. Makanya kita harus sholat dulu, makan dulu baru sholat. Akhirnya dia berpikir, cak mana kucing itu katanya. Jadi dia berpikir si imam laki ini tadi, dia membaca kul ini, 3 kul, sehingga dia tuh mempermainkan ayat Al-Quran. Kul huwallahu ahad katanya. Allah sholat. Ini kucingnya lari dia sholat dia lanjut ini. Ayo sehingga kalau kejadian seperti itu kita utamakan dulu makan. Kita somat menyampaikan bahwa makanlah dulu. Tapi pikiran kita pada sholat. Mungkin Bapak Ibu itu saya belum disampaikan karena kita nak berbuka. Jadi sekali lagi puasa sunnah itu ada 5. Pertama, kita tidak menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, nanti harus banyak berzikir dan berbaca Al-Quran. Ketiga, jangan melakukan yang sia-sia. Yang keempat, puasa itu jangan berkata-kata kotor, berteriak-teriak. Berkata-kata kotor jangan mencarut. Yang kelima, puasa itu harus diikuti dengan bersedekah seperti hari ini. Tadi belum disampaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, kita ini hari malam tahap kedua, 10 malam kedua Ramadan, yaitu malam pengampunan. Oleh karena itu kita jangan lupa kita baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan ampunilah aku. Kita disampaikan berkali kali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya penuh ya. Terima kasih kepada Bapak Afdal Mataal. Aku
Baiklah, demikianlah acara kita pada sore menjelang malam ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Buangnya dulu. Tapi enggak kan ada.